Minum air baik hangat baik dingin bisa membantu tadi proses pencernaan, terus menurunkan kemungkinan untuk konstipasi alias sembelit alias susah buang air besar gitu ya. Air hangat itu kalau misalnya kita lagi hidung tersumbat gitu kan ya, lagi agak-agak batuk gitu. Kan kalau minum air hangat enak ya, hidungnya jadi plong. Minum air dingin membantu membuat orang lebih cepat merasa nyaman. Oke. Mitos yang kedua, Doksan, katanya minum air dingin ini bisa menurunkan berat badan, bener nggak? Nah, tergantung minum air dingin dengan berat badan korelasinya positif apa negatif. Tergantung apakah minum air dinginnya ini menggantikan minuman manis. Yang biasa manis yang ya. manis berkalori ya. Karena minuman manis kan ada yang manisnya tidak berkalori. Contoh misalnya pemanisnya pakai kayu manis atau pemanis yang untuk penderita diabetes itu kan 0 kalori. Tapi kalau pemanisnya pakai gula pasir, pakai gula Jawa, gula palem, madu, apalagi susu gitu masuk juga nggak sih, nggak ya? Susu tergantung ininya. Susu ada gulanya, tapi gulanya tentu tidak setinggi yang gula pasir. Misalnya kita minuman kekinian itu kan, betul, di situ tahu lah ya, nggak boleh nyebut ya. Bener, ada itu gulanya banyak sekali. Nah, kalau kita minum air dingin dibandingkan dengan minuman manis tersebut, tentu kalorinya akan jauh berbeda. Karena minum air putih apapun air bening ya, minum air itu kalorinya 0. Mau dingin mau hangat 0 kalorinya. Kalau kita tidak menambahkan sesuatu. Benar, Nah, begitu ada penambahan gula, creamer dan sebagainya, tentu kalorinya akan lebih tinggi. Itu pertama. Kedua, ada penelitian yang mengatakan bahwa minum air dingin itu membantu tubuh membakar kalori. Karena tadi sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa tubuh kita punya mekanisme autoregulasi untuk menghangatkan minuman dingin yang masuk. Nah, kalau minuman dingin yang masuk itu dingin sekali, maka tubuh kan harus menghangatkan. Menghangatkannya bagaimana? Dengan membakar kalori supaya dia jadi anget. Nah, kalori yang terbakar itu beberapa orang mengatakan cukup besar. Tapi secara data jangan berharap penurunan bisa langsung berat badan langsung drastis banget. Jangan berharap menurunkan berat badan hanya dengan minum air dingin gitu, karena kalori yang dihabiskan itu tidak cukup bermakna untuk menurunkan berat badan secara signifikan. Wah, itu dia. Komplit kan? Komprehensif ya ngomong sama Doksan. Sophisticated. Wow. Satu lagi. Dulu saya pernah dapat kisi-kisi juga. Kalau perutmu buncit, kalau mau ngencilin perut buncit, minumnya air hangat. Bener nggak, Dok? Tergantung. Kalau buncitnya karena melahirkan, tunggu anaknya lahir nanti kempes. Iya bener sih. Salah nanya memang ya, sahabat Sonora ya. Baik. Emang ada perut buncit yang gimana lagi? Maksudnya yang perut buncit yang kayak gimana yang bisa dikecilin dengan air hangat? Bener gak tuh pertanyaan? Bener ya? Sahabat Sonora bingung. Ini hostnya berapa banyak nih? Keriting. Sebetulnya kembali lagi ke tadi yang minum air dingin. Apabila minum air hangatnya itu menggantikan minuman manis, maka tentunya kalorinya versus 0 versus kalori tinggi ya dengan sendirinya akan turun berat badan. Jadi intinya adalah minum air dingin, air hangat sepanjang dia menggantikan minuman manis, itu bisa membantu menurunkan berat badan. Dan dengan berat badan turun secara otomatis si buncit akan singset juga. Aduh, intinya adalah banyak minum air putih ya ini ya, Doksan, mau air hangat ataupun air dingin. Air bening lah, air putih itu kan susu ya. Oh iya. Iya kan sahabat Sonora ya. Salah lagi. Oke, lanjut mitos terakhir, Doksan. Ya. Katanya minum air hangat ini bisa menghambat penuaan dini dan juga bikin awet muda. Banyak ya ternyata manfaatnya air hangat, bener nggak? Kalau dikaitkan secara langsung benar-benar A menyebabkan B, enggak juga sih.
Tapi kalau muter-muter kemana-mana, iya. Kenapa tuh, Dok? Karena kalau kita minum airnya cukup, baik air hangat maupun air dingin, itu kan pengeluaran toksin, pengeluaran racun-racun menjadi lebih lancar, peredaran darah menjadi lebih bagus gitu. Terus tone kulit cerah ya, glowing. Coba bayangin kalau kita misalnya dehidrasi, kulit kan jadi kusam gitu, terus bibir jadi pecah-pecah, kering gitu. Nah, sehingga hidrasi itu sangat penting. Tidak perlu diperdebatkan hangat, dingin, yang penting minum. Karena hidrasi itu membantu proses-proses di dalam tubuh, baik proses sirkulasi, proses pencernaan, proses peredaran darah. Kalau prosesnya jalannya bagus, otomatis penuaan dini akan bisa berjalan dengan lebih lambat. Iya. Jadi awet muda. Aduh, kayaknya apakah Sesa ini hasil banyak dari minum ya? Iya, minum air putih. Tapi pengeluarannya juga banyak, Doksan. Impas dong, yang masuk banyak, yang keluar banyak. Terus yang dapat di tubuh saya apa, Doksan? Sobat Sonora tolong komen ya. Narasumbernya bingung jawabnya. Komen tolong di bawahnya, bantu Dokter Santi menjawab pertanyaan Sesa yang sophisticated. Tapi intinya adalah dari sekian banyak mitos, intinya tuh cuma satu, minum air bening. Iya, minum hanya air bening. Satu lagi, banyak ya garis bawahnya. Sebenarnya banyak. Minum air yang terlalu panas tidak baik. Baik untuk gigi, tidak baik untuk gigi geligi, rongga mulut, tidak baik juga untuk saluran pencernaan kita kalau terlalu panas. Demikian juga minum air yang terlalu dingin, bisa merusak gigi geligi. Oke. Apapun yang terlalu itu tidak boleh. Jadi yang sedang-sedang saja. Betul. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Nyanyi silakan. Nggak usah. Oke. Doksan, penutup ini mungkin sedikit informasi ke sahabat Sonora juga. Sehari ini sebenarnya orang kalau minum air putih berapa banyak sih? Nah, ini bisa menjadi satu video sendiri. Jawabannya panjang sekali. Jawabannya panjang sekali. Mungkin bisa jadi next episode juga ibu produser dan bapak-bapak ibu-ibu lainnya ya. Kita bahas ya, Doksan ya. Kita ngomongin kita soal episode berikutnya. Episode berikutnya. Tapi kita harus tutup dulu, Dokter Santi. Terima kasih. Jangan lupa tonton video berikutnya tentang minum air putih berapa banyak. Wow, sudah ya, sahabat Sonora. Secepatnya udah akan langsung ya, udah secepatnya. langsung. Dan juga untuk ada sahabat Sonora yang mungkin sambil nonton Kamu Sehat di YouTube, aduh kayaknya punya ada satu topik kesehatan yang juga mau dibahas sama Dokter Santi yang ditanya, boleh langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, terus juga untuk subscribe, dan juga jangan lupa juga untuk share ya ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda yang mungkin butuh informasi seputar kesehatan. Ketemu lagi di episode lainnya untuk Kamu Sehat, Dokter Santi. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Bye. Dah.